hendaklah kita di waktu sholat subuh pada hari Jumat itu bacaannya setelah Al-Fatihah di rakaat pertama, yang sunnah itu baca surat As-Sajdah. Bikamaliha disebutin sama mu'alif, yang sunnah itu sempurna dari awal sampai terakhir, sampai khatam, bukan sepotong-sepotong. Ini kebanyakan kadang dibalik nih, khotibnya panjang banget. Karena sambil khotib panjang banget, jamaah bisa sambil nuntutan. Tapi kalau sholat tidak bisa sambil nuntutan. Khutbahnya yang pendek, yang penting ada intinya, dan sholatnya yang sedikit agak panjang. Sunnah yang pertama sholat Jumat, bacaannya wa ba'da subh. Nah, juga adalah setiap selesai subuh, setelah sholat subuh hari apapun kita usahakan ya, walaupun ya 1 ayat 2 ayat, apalagi 1 juz, alhamdulillah kita baca Al-Qur'an. Wa fil lail, dan yang selanjutnya adalah di malam hari. Di malam hari itu baca Al-Qur'an nikmat, Pak. Beda rasanya kalau kita baca Al-Quran ya di malam hari, nikmat kalau kita betul-betul bisa melakukannya. Tapi godaan lagi berat, tunggu ya. Hari-hari bulan Ramadan berat, apalagi bulan hari biasa ya. Berat, makanya apa? Fadilahnya, keutamaannya luar biasa. Wajib bagi ayu hafizu ala qiraati Yasin wal Waqi'ah wa Tabarak ay al-mulk. Nah, di antara sunnah yang kata mu'alif apa? Hendaklah kita tiap malam paling tidak baca 3 surat ini, jangan sampai lepas. Yasin kan bisa hafal, bisa biasa. Al-Waqi'ah insyaallah bisa hafal. Wal Mulk ay Tabarak, dan surat Al-Mulk atau surat Tabarak. Fadilahnya insyaallah sudah pernah saya sampaikan ya. Fadilah surat Yasin, fadilah surat Al-Mulk, dan fadilah surat Al-Waqi'ah ya. Yang penting dalam setiap hari kita jaga, kita baca Al-Mulk, Yasin bagusnya adalah malam, Al-Waqi'ah sembari setelah sholat duha ya, kita baca insyaallah. Faslun as-sunnah ayyaqra'a fi salatis subhi yaumal jumu'ah ba'dal fatihah fi rak'ah al-ula alif lam mim tanzilul kitab bikamaliha. Kemudian bab tentang sunnah yang selanjutnya adalah hendaklah kita di waktu sholat subuh pada hari Jumat itu bacaannya setelah Al-Fatihah di rakaat pertama, yang sunnah itu baca surat As-Sajdah. Bikamaliha disebutin sama mu'alif, yang sunnah itu sempurna dari awal sampai terakhir, sampai khatam, bukan sepotong-sepotong. Wa bithaniyah hal ata 'alal insan bikamaliha. Rakaat yang keduanya yaitu surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqna, terus khusus di hari Jumat salat subuh. Jadi kalau ada imam yang baca surat itu di hari Jumat pas salat subuh, jangan protes. Amun kuma kabur guys, bisa panjang banget daripada ngeluh, daripada enggak ya. Karena itu termasuk sunnah. Yang rakaat pertama baca As-Sajdah, rakaat kedua baca Al-Insan. Wala yaf'al ma yaf'aluhu katsirun min a'immatil masajid min al-iqtisar ala ayat min kulli wahidatin minhuma ma'a tamthilil qira'ah. Tuh, ditegaskan lagi nih sama mu'alif. Dan jangan sampai mengikuti kalau ada sebagian imam-imam di masjid
yang baca ya pada hari Jumat pada waktu sholat subuh, bacanya baca surat itu, tapi bacanya sepotong-sepotong, enggak tamat. Ya, naudzubillah. Udah gitu bacanya sepotong-sepotong, enggak tamat bacaannya, enggak jelas, buru-buru lagi. Tapi dijelaskan bal yanbaghi ayyaqra'ahuma bikamaliha. Kalau mau baca itu surat hari Jumat, bacanya harus sempurna dari awal sampai akhir. Siapa? Siap. Imam udah siap. Senang. Wa yadruja qira'atahu ma'at tartil. Bahkan bukan hanya bacanya lengkap dari ayat pertama sampai terakhir, bacanya juga dengan tartil, dengan suara yang indah, dengan tajwidnya dan lain sebagainya. Itu sunnah yang kedua. Yang ketiga, was sunnah ayyaqra'a fi salatil jumu'ah fi rak'ah al-ula suratal jumu'ah bikamaliha. Sunnah yang selanjutnya kata mu'alif adalah kita kalau sholat Jumat rakaat pertamanya itu baca suratnya surat Al-Jumu'ah bikamaliha, sama sempurna sampai selesai lah. Cuma 11 ayat, banyak apa dikit Bang? Dikit. Cuma karena jarang dibaca kelihatannya jadi banyak, padahal mah sama, gak jauh beda, sama hal-hal. Jadi yang sunnah yang pertama nih, hari Jumat bacanya surat Al-Jum'ah rakaat pertama. Wa bitsaniyah surah Al-Munafiqin bikamaliha. Rakaat keduanya surat setelah Al-Jum'ah, surat Al-Munafiqun. Sama 11 ayat juga. Kalau dibiasain baca mah cepet dan enggak aneh gitu. Nah, ya, jadi hari Jumat ya memang sunnahnya adalah khutbahnya yang pendek, sholatnya yang lama, yang panjang. Ini kebanyakan kadang dibalik, khutbahnya panjang banget. Karena sambil khutbah panjang banget, jamaah bisa sambil nuntutan. Tapi kalau sholat udah bisa sambil nuntut, kan? Khutbahnya yang pendek, yang penting ada intinya, dan sholatnya yang sedikit agak panjang. Sunnah yang pertama sholat Jumat, bacaannya Al-Jumu'ah sama Al-Munafiqun. Kalau itu nggak bisa, maka ada sunnah yang lain boleh. Wa insya'a sabbih isma rabbikal a'la wa fil tsaniyah hal ataka haditsul ghasyiah. Ini yang sering kita baca. Ya, kalau tadi Al-Jumu'ah sama Al-Munafiqun berat, ada yang kedua. Ya udah apa? Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Jangan sampai lebih rendah dari Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Sebab apa? Jumat itu Id, hari Id kita setiap minggu, hari raya kita setiap minggu. Maka rugi kalau kita apa? Sudah datang Jumatnya telat untuk kebagian dor hayam aja. Karena apa? Khotib udah naik, dia baru datang. Malaikat udah pada duduk tuh. Ya, dapatnya apa? Ya. Jadi mohon maaf diingatkan, jangan sampai datang Jumat itu ya khotib sudah naik ke atas mimbar. Ya, artinya apa? Paling telat sebelum azan, ya pas azan sudah duduk. Di situ azan pertama, ya. Kalau azan kedua mah jelas khotib udah assalamualaikum. Nah, udah paling dikit tuh pahalanya. Sudah datangnya terakhir, pas khutbah khotibnya nundutan, sholatnya khusyuk, balik tiba. Loba begitu. Oh, biasanya emang udah datang dari balik tiba. Karena sholat lagi pang tukang nah. Terus jadi sholatnya di jalan. Ya, udah kebagian nama tanya pahala. Apalagi kalau misalkan di masjidnya ternyata masjid ketutup dalamnya, ya. Kalau masjid yang AC banyak perumahan itu ditutup, kasihan jamaah yang di luar. Maka kalau secara
Guru kita mah terputus tuh, bukan jamaah. Ya maka kalau sholat Jumat dibuka pintu-pintu atau jendelanya. Nah, ya, jadi kembali Jumat mah seminggu sekali, paling tidak jangan sampai telat. Bagus-bagus mah dari awal waktu alhamdulillah dapat pahalanya ontak. Ya, subhanallah. Selanjutnya faqilahuma sahihun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua sunnah tadi, sunnah salat Jumat ya, baik bacaan pertamanya Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun ataupun Al-A'la Al-Ghasyiyah, jelas itu adalah sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditegaskan oleh mu'alif apa? Wal yajtanib al-iktisar 'alal ba'd wal yaf'al ma qaddamnahu. Hendaklah dia menjauhi, lebih meringkas, lebih pendek daripada yang tadi. Artinya apa? Usahain Jumatnya paling tidak Al-A'la dan Al-Ghasyiyah supaya dapat sunnah. Ya, balik tihulah, batur zikir, al-musabahat, kulhu 7 balik, Al-Fatihah 7 balik. Geus balik tihu, bener batur 7 balik kan macana mah geus balik. Padahal apa? Yang baca 7 kali Al-Fatihah, Qulhu, Al-Falaq, An-Nas setelah Jumat, maka dia dijaga dari Jumat itu sampai Jumat yang akan datang. Kalau iya, karyawan boleh silakan, tapi yang sudah kebiasaan ya usahain tetap dijaga. Kalau memang waduh buru-buru harus masuk ya nggak apa-apa, sambil jalan baca, insya Allah niatnya tetap. Ini mah kalau nggak ada udur apa-apa nih, sampaikan kita kaji pada malam hari ini hal-hal yang ringan yang biasa kita baca, mudah-mudahan sama-sama bisa amalkan insya Allah. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.